mohon maaf, sekarang banyak yang mengaku orang beriman, ya, mohon maaf, ceramah-ceramah iman setiap hari, ya. Namun pagi, siang, sore itu adanya ceramah iman. Namun kalau saya mengatakan, niscaya sekarang untuk 3 saja di Pulau Jawa yang dilirik imannya oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, untuk 3 saja, 3 orang saja yang dilirik imannya oleh Tuhan, baru dilirik, belum dipandang. Itu belum tentu ada. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya kemarin ya membuat sebuah konten yang isinya adalah jago. Nah, saya akan meranah sekarang itu sejauh mana. Di situ kan ada tertera yang intinya wis sumirating gunung, ya, artinya sudah gumliwanging gunung. Pentingnya bertapa, apa tujuan tirakat atau riadoh lah, kan ada superlatif degree-nya nih, ada tingkatannya, yaitu riadoh, puasa, dan khalwat. Kalau secara Pak Kiai saya mengatakan itu khalwat ya tapa gitu loh. Jadi setiap pemimpin tentunya dianjurkan atau diperintahkan untuk bertapa dulu. Tidak ada nabi yang nggak bertapa, tidak ada presiden taruhlah yang tanpa ada laku spiritual bisa memimpin dengan itunya, dengan gagahnya bisa mengubah zaman, ya. Sekali lagi ini bisa mengubah keadaan manakala tidak dibekali dengan tapa brata yang menuju kepada kewahyuan, bukan kedigdayan nih, perlu diperhatikan, bukan kadigdayan tapi kewahyuan. Lah kalau kewahyuan, kalau pada masa Mataram disimpulkan bahwasanya digdaya sira kang tanpa aji, sugiya sira kang tanpa bondo, menango sira kang datan ngasorake, ngluruga sira kang tanpa bola. Lah ini sebuah uraian sedikit. Namun dalam hal ini saya akan mengatakan betapa pentingnya pemimpin ini nggayuh wahyu, ya, nggayuh wahyu ini yang intinya andai kata jadi pemimpin yang sejati, ya, pentingnya kewahyuan ini. Andai kata menjadi pemimpin, ya pemimpin yang sejatinya, pemimpin yang diridhoi oleh Tuhan, direstui oleh leluhur, ya, lalu mendapat rujukan dari manusia, didukung oleh alamnya. Sekali lagi saya mengatakan nih, kalau mungkin belum jelas, mendapat ridho Tuhan, mendapat restu leluhur, didukung oleh alam, lalu mendapat rujukan atau simpatisan dari manusianya, begitu loh. Jadi ini jelas. Lah saya akan mengatakan begini, di sini intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya, ya, semaksud saya mengatakan andai kata ada pemimpin tanpa wahyu, ya, taruhlah saya kalau istilah gunanya itu ana ratu kaya dudu ratu, ana lurah kaya dudu lurah, ratu dudu ratu. Ya, saya nggak mengatakan presiden lah, nanti saya kena undang-undang ITE malah repot, ya. Ada pemimpin tapi bukan pemimpin, artinya ini hanya sebagai jeluk-jeluk saja. Saya mengharapkan tahun 2024 ini ya pemimpin itu yang betul-betul kewahyuan, yang direstui oleh leluhur, mendapat ridho Allah, didukung oleh alam, mendapat simpatisan dari manusia dan makhluk-makhluknya, begitulah. Ini artinya saya mengatakan, saya berharap tahun 2024 ini semoga ada ratu yang betul-betul ratu atau pemimpin yang betul-betul pemimpin. Yang saya katakan bahwasanya ono ratu dudu ratu ini ya taruhlah ratu sing ora kawahyon. Lah targetnya kawahyon ini saya mengatakan intinya yang namanya pemimpin itu harus bisa memimpin. Dalam arti pemimpin di sini yang saya maksud tidak hanya memimpin manusia saja, namun juga bisa memimpin alamnya. Kalau nanti saya mengatakan memimpin jin, setan, gandarwo, nanti saya dianggap musyrik. Sebab orang sekarang rata-rata kan pandangannya selain menyebut nama Allah itu sudah musyrik. Berarti kita nggak boleh kenal sama manusia kan? Lah ini pun saya tidak mencela dia karena mungkin belum memahami persis, ya, belum memahami persis apa kawruh Jawa ini. Lah saya mengatakan intinya ada lurah, ya harus betul-betul lurah, ya. Ojo ono lurah dudu lurah, ono bupati ning dudu bupati. Artinya saya mengatakan bupati dudu bupati ini adalah
bupati yang tidak bisa memayu hayuning bawono, artinya tidak memayu hayuning rat, tidak bisa memberikan perlindungan semesta ya. Kalau dulu kan ada istilah permesta ada ya, permesta apa ya itu ya. Jadi melindungi segenap rakyatnya ya, alam semesta gitu. Lah ini yang pokok kita perhatikan bahwasanya tahun 2024 jangan sampai ono ratu ning dudu ratu. Lah ini pentingnya wahyu ini, tentu wahyu ya, walaupun sudah tertunjuk pun ya, seperti Kanjeng Nabi Muhammad itu di Lauh Mahfud apa ya sudah tertulis, itu tetap diupayakan. Bukan berarti itu sudah ada tulisannya, nanti kan ibaratnya ayam itu pingin punya netes ini ya harus ditapani begitu selama 21 hari lah. Ini ada aturannya. Jadi intinya betapa pentingnya Tarak Broto kalau istilah Jawa ini untuk menggayuh wahyu kepemimpinan ini. Saya mengatakan sekali lagi, jangan sampai ada timbul ono ratu dudu ratu ya, ono lurah dudu lurah, ono bupati dudu bupati, ono gubernur dudu gubernur, karena tanpa ada wahyu kepemimpinan. Lah wahyu kepemimpinan ini sangat penting dalam marwah apa ya, kalau istilah orang Palembang itu saya punya kenalan itu namanya Charles, itu menghidupkan marwah gitu. Jadi artinya ini wahyu ini merupakan marwah ya, ketulusan dan sebagainya. Lihat itu Pak Harto, betapa sederhananya Pak Harto saat itu, yang namanya sosok presiden, rumahnya pagarnya cuma ya, pagarnya rata dengan nggak seperti sekarang pengusaha saja wah pagarnya ibaratnya semut nggak boleh masuk. Lah ini ya kita harus fair ya, artinya kita menilai diri saya, menilai diri kita bersama sejauh mana kadar keyakinan kita kepada keagungan Tuhan atas hidup ciptaan Tuhan sejauh mana. Lah kalau orang sudah melakoni Tarak Broto ini, niscaya kayak Pak Harto ini sudah bisa mengukur dirinya. Dia merasakan persis pahitnya menjadi orang yang ekonomi lemah lah, taruhlah bukan miskin. Kalau sekarang kan, kalau mohon maaf, sekarang banyak yang mengaku orang beriman ya, mohon maaf, ceramah-ceramah iman setiap hari ya. Namun pagi, siang, sore itu adanya ceramah iman. Namun kalau saya mengatakan, niscaya sekarang untuk 3 saja di Pulau Jawa yang dilirik imannya oleh Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, untuk 3 saja, 3 orang saja yang dilirik imannya oleh Tuhan, baru dilirik belum dipandang, itu belum tentu ada. Karena apa? Masing-masing ego pada mohon maaf, Tuhan tidak menghendaki kok kita nuruti buku ya kan, Tuhan tidak menghendaki kok kita mengagungkan salah satu tempat. Nah ini yang perlu kita perbaiki secara seksama, bukan berarti saya mencela ya, mohon maaf, berapa miliar itu anggaran untuk mohon maaf ya, untuk pembangunan tempat ibadat. Sudahkah manfaat tempat ibadat itu? Saya nggak mengatakan masjid gereja, sudahkah itu manfaat? Nyatanya kita dianjurkan dalam sebuah ayat, ada yang mengatakan adalah memberikan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Lah tempat ibadat itu milik siapa ya? Nah, sekali lagi saya mengatakan, tempat ibadat itu milik siapa? Kenapa dikunci? Apa hakmu di situ? Lah ini perlu, artinya kita meng-cross check ya, bahwasanya sejauh mana kadar iman kita. Ya, jadi intinya saya mengatakan kita mesti berhati-hati sekali tahun 2024 ini ya, jangan sampai ada pemimpin namun bukan pemimpin. Kata leluhur saya atau guru saya mengatakan, ojo ngasih ono ratu ning dudu ratu. Ya, artinya ada pemimpin tapi tidak sepenuhnya memimpin alam semestanya gitu loh. Hanya saya pernah mengatakan bahwanya ngejobo dadi pemimpinnya menungso kudu bisa memimpin alam yang lain, atau kudu bisa memimpin bangsa alus ya. Ngejobo dadi nabine para manungso, nabi iku uga kudu bisa mimpin bangsa alus, contohnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Ini saya berdasar mengatakan, artinya memang kita perlu berhati-hati sekali dalam mengatakan iman, karena kita sendiri untuk bisa menata iman kita kepada sampai ke tahap kewahyuan itu mohon maaf tidak semua orang begitu. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan berarti saya mengesampingkan peribadatan kita semua, namun kita bisa meng-cross-check diri kita, sudahkah kita beribadat sungguh-sungguh. Sebab beribadat, sepemahaman saya, kata guru saya mengatakan, ibadah itu sangat berat. Sebab laju ibadah itu satu, itu adalah kepada sifat memberi lalu kepada sifat bertapa. Setelah sifat bertapa, taruhlah kita baru dinyatakan sholat, katanya seperti itu. Jadi memberi adalah dasar ya, lalu bertapa berata itulah baru
pada puncaknya sholat kalau sila sana, kalau sila sini sembahyang. Jadi memang ibadat itu adalah syaratnya sangat berat kalau dalam hakikat tuh. Dan jangan berkata kamu telah melakukan ibadat manakala belum pernah melakoni memberi, ya, belum pernah melakoni tapa brata. Ini guru saya nggak menyamakan dengan paham yang lain, belum pula melakoni sembahyang. Jadi ini sangat berat. Taruhlah memberi, berkata memberi, taruhlah kalau sudah belum ada, iya, kalau saya ada nanti saya akan memberi. Jangan suka berkata demikian. Nah, artinya saya mengatakan ini adalah peribadatan yang sangat berat. Itu adalah memberi, lalu riyadhah atau tapa brata, lalu sembahyang. Saya tidak mengatakan sholat loh ya, kalau sholat itu syariat tertentu, namun sembahyang ya, artinya ini hal yang sangat berat. Lah, untuk menggapai kepada kewahyuan diantaranya syaratnya adalah suka memberi, suka bertapa, lalu suka semedi atau sembahyang. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali